Astaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani jamaah Masjid Taklim Masjid Al-Hidayah, semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita pada sore malam hari ini ba'da Isya kembali Allah memperjumpakan kita di majelis yang mulia ini, yang insya Allah hari ini malam ini kita akan membahas kajian dengan tema setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan. Setiap kesulitan akan ada kemudahan, dan yakinlah itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah. Tidaklah ada seorang hamba hidup di dunia ini, apalagi hamba-hamba yang meyakini Allah sebagai Rabb-nya, yakni orang-orang yang beriman, pasti yakin dengan sebuah surat Al-Quran yang di dalamnya ada janji Allah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya setiap kesulitan akan ada kemudahan, setiap kesulitan akan ada kemudahan. Kira-kira seyakin apa kita? Seyakin apa kita? Nah, ini sebuah tantangan bagi kita. Jika kita betul-betul yakin dengan seyakin-yakinnya, maka hidup ini ringan. Ketahuilah, saudaraku sekalian, tidaklah mungkin seorang hamba mampu menghadapi hidup ini sendiri, tanpa pertolongan. Yakni pertolongan dari yang maha gagah, pertolongan dari yang maha kuat, pertolongan dari yang maha dari segala yang maha. Maka Rasulullah SAW bukankah perintahkan kepada kita? Awali segala sesuatu dengan baca bismillah. Setiap kita keluar rumah, mau apapun yang akan kita lakukan, kita selalu membaca bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Anda sakit, jangan dibebankan kepada Anda. Anda miskin, jangan dibebankan kepada Anda. Anda kaya, jangan dibebankan kepada Anda. Anda punya masalah, jangan dibebankan kepada Anda. Bebankan semua kepada Allah. Yakni tawakal Allah. Yakin Allah yang nanti akan memberikan kepada kita pertolongan demi pertolongan. Sayangnya kadang-kadang umat Islam hanya mampu melafazkan surat itu, ayat itu, mengucapkannya, kadang nggak paham apa artinya. Paham apa artinya, tapi kadang-kadang tidak mengetahui makna daripada makna dari ayat tersebut. Inilah yang sering terjadi pada diri kita. Semoga uraian ini insya Allah akan membawa hikmah bagi kita. Meyakini bahwasanya segala sesuatu pasti akan ada jalan keluar. Allah telah berjanji itu kepada kita. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dalam seluruh pengikutnya hingga kepada kita semua yang hadir. Bapak, Ibu, andai kata qadarullah, Bapak dan Ibu sedang menghadapi suatu masalah. Apakah masalah keuangan, masalah kesehatan, masalah rumah tangga, kesulitan-kesulitan hidup, apapun bentuknya. Kira-kira, apa yang paling Bapak Ibu inginkan? Segera selesai masalah itu, yang tadinya susah jadi senang, yang tadinya sepi jadi lapang, yang tadinya sakit jadi sehat, seketika atau nanti dulu? Rata-rata di antara kita, sekarang saya dapat kesulitan, besok kalau bisa sudah hilang kesulitan. Sekarang saya sakit, besok kalau bisa sehat. Jangan lama-lama.
Itulah manusia. Inginnya apa? Instan. Seakan-akan kalau ada kesulitan sekarang, yang terbaik itu adalah kemudahan segera. Apakah Allah akan memberikan seperti itu? Bisa iya, bisa tidak. Seorang hamba yang meyakini bahwa setiap kesulitan akan ada kemudahan, maka dia akan sandarkan semuanya kepada Allah. Ringan hati kita, saudara sekalian. Karena Anda nggak bisa mengemban beban sendiri dalam kehidupan di dunia ini. Nggak bisa. Kalau Anda tidak serahkan kepada Allah, demi Allah tidak bisa. Mari kita awali dengan sebuah ayat Al-Quran. Silakan buka surat Al-Lail, surat 92, dari ayat 5 sampai ayat 10. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Ada kata-kata usra, ada kata-kata yusra. Di ayat kelima, Allah berjanji, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. Maka barang siapa yang memberikan hartanya di jalan Allah, a'ta, berbagi, memberi, wattaqa, dan tetap bertakwa, wasaddaqa bil husna, dan selalu membenarkan kebaikan-kebaikan. Adanya pahala yang terbaik surga, adanya ampunan, adanya karunia, dan selalu dibenarkan dengan sebenar-benarnya. Allah berikan jaminan. Fasanuyassiruhu lil yusra. Allah akan memudahkan baginya jalan menuju kemudahan. Yusra, mudah. Dimudahkan jalan menuju mudah. Maksudnya apa itu jalan kemudahan? Surga. Jalan menuju surga. Dimudahkan oleh Allah. Syaratnya selalu membenarkan kebaikan-kebaikan yang datangnya dari Allah. Kalau ini kita lakukan, maka Allah janji, Allah kasih kemudahan, mudah jalan menuju surga. Sebaliknya, ayat ke-8, ayat ke-9, ayat ke-10. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Dan adapun orang-orang yang bakhil, kalau tadi itu ringan tangan, dermawan, memberi, kalau sekarang bakhil, wastaghna, dan merasa dirinya kaya, merasa dirinya cukup, merasa dirinya nggak butuh pertolongan Allah, karena merasa dirinya punya segala-galanya. Wa kadzdzaba bil husna, bahkan mendustakan kebaikan-kebaikan, mendustakan adanya akhirat, mendustakan adanya pahala yang terbaik dari Allah, mendustakan aturan-aturan Allah. Maka orang yang seperti ini sebaliknya, bukan dimudahkan menuju jalan yang mudah, yakni surga, tapi fasanu yasiruhu, Allah mudahkan baginya jalan lil usra, yang sulit. Apa itu jalan yang sulit? Neraka, sengsara, azab, dimudahkan menuju neraka. Allahu Akbar. Ada orang dimudahkan jalan menuju surga, ada orang dimudahkan jalan menuju neraka. Siapa yang pengen? Kita pengen yang mana? Ayat 5 sampai ayat 7 atau ayat ke-8 sampai ayat 10? Silakan Anda pilih. Saya yakin kita milih yang pertama, dimudahkan jalan menuju surga. Yakinlah, fa inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan akan ada kemudahan. Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, ketika Allah berjanji bahwa setiap kesulitan akan ada kemudahan, janji Allah adalah satu kesulitan Allah berikan satu kemudahan. Satu kesulitan yang sama Allah akan berikan kemudahan yang lain. Jadi satu kesulitan akan diberikan oleh Allah dua kemudahan. Satu kesulitan Allah akan memberikan dua kemudahan. Ini janji Allah, saudaraku sekalian.
Ini janji Allah. Yakin. Saya akan buatkan sebuah ilustrasi. Kira-kira Bapak Ibu, yang paling berat itu apa? Beban secara fisik atau beban secara psikis, mental? Sebetulnya dua-duanya berat. Tapi mana yang lebih berat? Saya buatkan contoh. Ini sekedar ilustrasi. Ada seorang wanita, qadarullah dia mengurus rumah tangga di rumah. Hidupnya tidak terlalu mewah. Suaminya tidak terlalu kaya raya, tapi ya cukuplah. Nggak berlebihan, tapi senantiasa cukup. Dia punya anak 4, dirawat sendiri, nggak punya pelayan di rumah. Beres-beres rumah, dia masak, dia ngurus suaminya. Suaminya begitu sayang, suaminya begitu perhatian, suaminya ikut membantu meringankan. Meskipun dalam keadaan harta yang tidak berlebih, tapi dia kemudian perhatiannya luar biasa kepada istrinya. Andai kata itu adalah ibu menghadapi seperti ini, tapi suami ikut memperhatikan, ikut membantu, ikut meringankan, bahkan suami begitu sayang dan perhatian. Kira-kira beban yang dibebankan oleh suami ibu, rumah tangga ibu ke dalam diri ibu dalam mengurus rumah tangga, jadi berat atau jadi ringan? Ringan. Kenapa? Beban tenaga, hatinya lapang, jadi ringan. Kenapa bisa ringan? Orang yang kita sayangi ikut membantu, ikut peduli, menyayangi. Beban berat jadi ringan. Sekarang saya balik. Ketika ibu diberi harta melimpah ruah oleh suami, kekayaan ibu luar biasa. Pelayan di rumah 3, ibu punya anak 4, diurus babysitter semuanya. Ibu dikasih mobil mewah, ibu punya uang saku melimpah ruah. Bahkan sehari-hari mau habis berapapun silahkan. Diberikan oleh suami. Tapi suami jarang pulang, hampir sebulan sekali belum tentu pulang. Jarang perhatian, boro-boro nelpon ibu. Di telepon pun kadang-kadang judes. Kalau toh pulang isinya bertengkar melulu. Ibu nggak punya beban secara fisik. Semua urusan rumah tangga diselesaikan pelayan ibu. Urusan anak-anak babysitter yang ngurus. Guru-guru ngaji dipanggil, dibayar. Ibu bebas kemana-mana. Nggak punya beban secara fisik. Tapi suami ibu seperti itu. Berat atau berat sekali, Bu? Saya yakin jawabannya berat, Ustadz. Kenapa berat? Bukan berat di beban di panggul yang berat itu. Beban ketika ada di dalam hati. Kenapa banyak umat Islam, mengaku iman, kok berat menghadapi suatu kesulitan? Karena masuk ke dalam hati. Dan dia tidak minta pertolongan dari zat yang maha kaya. Apa yang terjadi? Kalau sudah seperti ini, kesulitan demi kesulitan tidak kunjung selesai. Yang ada tidak ada kemudahan, tapi kesulitan. Kalau dia tidak menggantungkan kepada yang maha kuat, yang maha memberi pertolongan. Siapa dia? Allah. Sekarang saya tanya, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam itu kira-kira menerima beban apa? Beban fisik atau beban psikis juga? Secara fisik beratnya luar biasa. Beliau berjuang, beliau berdakwah, beliau berperang. Belum dalam ekonomi yang sulit, yang sangat susah, diboikot dan seterusnya. Secara psikisnya dihina, dicela, disakiti, diusir, macam-macam. Kedudukan yang hina ditujukan kepada Rasul. Pertanyaan saya, kira-kira bagi Rasul berat atau ringan? Berat kalau dihadapi oleh Rasul. Tapi kenapa Rasul jadi ringan? Mari kita buka suratnya. Bapak Ibu buka surat Al-Insyirah atau surat Asy-Syarh. Surat 94. Coba sama-sama kita buka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alam nashrah laka sadrak? Bukankah kami telah melapangkan dadamu, wahai Muhammad?
Wa wada'na 'anka wizrak, dan bukankah kami pun telah menurunkan beban-beban darimu ya Muhammad? Beban-beban apa? Beban yang ada di punggung, beratnya perjuangan. Alladzi anqadha dhahrak, yakni beban yang memberatkan punggungmu. Kenapa beban yang memberatkan punggung dan juga beban-beban secara fisik, psikis, hinaan, celaan itu menjadi ringan? Karena Allah katakan di ayat 4, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami telah tinggikan sebutan namamu bagimu. Rasul tidak peduli hinaan, celaan manusia, karena Rasul sadar nggak butuh itu semuanya. Yang penting Allah yang meninggikannya. Rasul nggak dipuji, dicela terus, nggak masalah. Yang penting Allah yang meninggikan namanya. Allah yang meninggikan. Dan Rasul yakin dengan ayat ini. Sehingga apa yang terjadi? Beban beliau yang begitu berat menjadi ringan. Karena yakin akan janji Allah. Maka dikatakan di ayat kelima, fa inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Dan sungguh bersama kesulitan ada kemudahan. Saya akan coba pelajari baik-baik dan para jamaah sekalian perhatikan ayat 5 dan ayat 6. Perhatikan baik-baik ayat 5 dan ayat 6. Coba perhatikan lafaz bahasa Arabnya. Fa inna, maka sesungguhnya. Maka, fa itu maka, inna sesungguhnya, ma'a bersama, al-usr. Al-usr. Di situ usr, kesulitan, diawali oleh Allah dengan alif lam di depan. Siapa di antara jamaah yang pernah belajar ilmu nahwu dan sharaf, ilmu tajwid, kalau ada alif lam di depan dalam sebuah kata kerja, apa maksudnya ini? Atau kata sifat keadaan, ada apa itu ketika ada alif lam di depan? Sudah pasti. Ma'rifah. Yang di sini kesulitan yang sudah pasti. Satu. Yusra, mudah. Mudahnya pakai alif lam tidak? Tidak. Berarti di ayat 5 maksudnya adalah jika Anda mendapatkan satu kesulitan, Allah berikan satu kemudahan. Satu kesulitan, Allah berikan satu kemudahan. Perhatikan berikutnya ketika ayat ke-6. Inna, sesungguhnya, diulang lagi. Ma'a, bersama, al-usri. Kembali ada huruf alif lam. Usr. Kesulitan. Ada alif lam, berarti ma'rifah, dikenal. Berarti kesulitan yang sama. Yusra, kembali tidak Allah gunakan alif lam. Maksudnya nakiroh, umum. Berarti kemudahannya berbeda dari kemudahan di ayat 5. Inilah para ulama telah sepakat di dalam tafsirnya bahwasanya yang dimaksud dua ayat ini adalah setiap ada satu kesulitan, Allah beri kemudahan yang berbeda. Satu kesulitan yang sama, ada kemudahan yang berbeda. Ini maksudnya. Satu kesulitan yang sama, ada dua kemudahan. Apa itu satu kesulitan dan apa itu dua kemudahan? Ada dua makna kembali. Makna yang pertama, makna duniawi. Contoh, bapak ibu sedang sulit secara fisik, sakit. Ya Allah, sembuhkanlah penyakitku. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa anta syafi la shifaan illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqama. Minta berdoa kepada Allah, minta disembuhkan. Terkadang Allah memberikan dari kesulitan sakit, cara pertama yang paling diinginkan adalah sembuh. Berarti dari sulit sakit langsung yusra, kemudahan, sembuh. Cara pertama. Inilah yang paling diinginkan manusia. Terkadang Allah tidak memberikan kesulitan satu dengan kemudahan langsung sama.
tapi kemudahan yang berbeda dari kesulitan yang diderita. Apa maksudnya? Apabila seorang hamba kesulitannya adalah fisik, sakit, satu sulit, Allah kasih dua mudah. Bisa jadi satu mudah secara materi. Dari sisi tubuh sakit, tapi dari sisi materi dikasih kemudahan. Mudah dari sisi akidah. Dengan dia sakit, dia banyak berdiri di rumah, dia makin introspeksi, dia makin sabar, makin tawakal, makin khusyuk dalam ibadah. Ada dua kemudahan di situ. Apa kemudahannya? Dia diberi kemudahan dari sisi materi, dia diberi kemudahan dari sisi ibadah. Dua kemudahan dari satu kesulitan. Ini satu makna. Contoh yang lain dengan makna yang sama. Ibu pekerjaan, melamar pekerjaan. Qadarullah, nggak keterima di kerjaan mana-mana. Satu kesulitan nggak diberikan oleh Allah, satu kemudahan yang sama dari yang itu. Tapi tiba-tiba Allah pertemukan Anda dengan kawan Anda. Kawan Anda ngajak kerjasama. Modal nggak usah dari Anda tinggal bekerja saja. Nanti modalnya dari kawan Anda. Akhirnya Anda bekerja sama, keuntungannya melipat ganda daripada Anda bekerja. Waktu Anda lebih luang, maka kesulitan Anda dari sisi pekerjaan, Anda mudahkan dari sisi bisnis yang lain, plus keuangan dari melalui teman Anda. Dua kemudahan diraih dari satu kesulitan. Artinya apa di sini? Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, siapapun di antara kita yang sedang mengalami sebuah kesulitan, jangan kemudian berharap seakan-akan kesulitan yang sedang dialami itu harus segera sirna, ganti dengan kemudahan yang sama. Saya sulit sisi materi, pengen mudah langsung dari sisi materi. Saya sulit mengenai susah dari sakit, sanginnya mudah langsung sembuh, jangan sampai sakit lagi. Saya sulit mendapatkan kerjaan, kepenginnya langsung dapat pekerjaan. Terkadang Allah tidak memberikan seperti itu. Kalau seperti itu, satu kesulitan kasih satu kemudahan. Kadang-kadang kesulitan ini tidak diberi oleh Allah jalan keluar dari kesulitan yang sama menuju kemudahan yang diinginkan, tapi kesulitannya ini tetap kemudahan dari sisi yang lain. Bisa dua, bisa tiga, bahkan bisa lebih. Sekurang-kurangnya Allah janji di sini. Satu kesulitan, Allah akan berikan dua kemudahan. Betapa banyak adanya musibah pandemi corona. Hampir 2 tahun lamanya. Orang-orang sulit secara materi. Satu sisi orang ini bangkrut usaha ini. Tiba-tiba dikasih jalan oleh Allah dari usaha yang lain. Bukan yang ini, yang ininya bangkrut. Dari sisi yang lain, Anda sukses melalui wabah corona. Bukankah ada orang-orang tertentu yang sukses? Karena qadarullah usahanya dalam bidang persis ketika ada pandemi ini. Lancar dari sisi yang lain. Meskipun usaha ini yang bangkrut. Inilah yang harus kita pahami, saudaraku sekalian. Sebab apa? Kebanyakan kita sekali lagi, kalau saya susah sekarang, ya pengennya saya lapang sekarang, senang sekarang. Saya miskin sekarang, ya pengennya kaya sekarang. Saya sakit sekarang, ya pengennya sehat sekarang. Belum tentu Allah berikan seperti itu. Itulah makna yang pertama, bahwasanya setiap kesulitan akan ada kemudahan. Makna yang pertama. Makna yang kedua, inilah makna yang kedua yang lebih baik daripada urusan dunia. Kesulitan itu hanya satu di dunia. Kemudahan ada dua. Apa itu? Dua kemudahan di akhirat. Kesulitan cuma satu. Nggak ada orang mengalami kesulitan double. Dunia sulit, akhirat sulit, nggak ada. Jika orang itu beriman. Nggak ada orang mengalami kebahagiaan double. Dunia bahagia, akhirat bahagia. Nggak mungkin. Jika orang itu tidak beriman. Maka orang beriman akan mengalami kebahagiaan dunia maupun akhirat. Orang beriman hanya mengalami kesulitan satu di dunia. Nggak bakal sulit di akhirat. Tolong catat itu.
Jadi satu kesulitan di dunia, Allah kasih tawaran. Dua kemudahan. Dunia, kalau belum dapat di dunia, ada akhirat. Di akhirat. Mau contoh? Baik. Kira-kira Rasul mengalami kesulitan nggak di dunia? Awalnya kesulitan dakwah, kesulitan ekonomi, kesulitan perjuangan, peperangan, kesulitan bertubi-tubi. Bertubi-tubi kesulitan itu. Tetapi subhanallah, Rasul itu yakin kalau toh belum dapat kemudahan di dunia, dari kesulitan dunia itu, ada kemudahan akhirat yang Allah janjikan tadi. Yusro'nya 2, usro'nya 1. Al-usr, al-usr, 1 berarti karena ma'rifah. Yusra 2 karena nakiroh. Ada kemudahan ini, ada kemudahan itu. Saudaraku seiman, hidup sulit itu hanya di dunia. Anda sulit secara ekonomi, sepanjang Anda takwa kepada Allah, nggak usah masalah. Ekonomi Anda hanya berakhir di dunia. Di akhirat Anda akan diberikan kelapangan. Anda selalu sakit di dunia, nggak usah masalah. Sakit cuma di dunia. Anda nggak bakal sakit lagi di akhirat. Anda menderita di dunia, nggak usah khawatir. Penderitaan hanya di dunia. Anda nggak akan menderita lagi di akhirat. Jika Anda yakin, inna ma'al usri yusra. Diawali dengan fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Ini dulu tolong camkan, saudaraku sekalian. Tolong camkan dulu ini. Kalau kita nggak memahami ini, sulit kita bisa mengamalkan 2 ayat tadi. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Harus paham dulu maknanya apa. Setiap kesulitan ada kemudahan itu. Bukan menurut kebanyakan kita. Sekarang sulit, hari besok mudah. Hari ini sulit, lusa mudah. Sepekan sulit, kalau bisa mudah. Kalau nggak mudah-mudah terus, nanti ngambek sama Allah. Nanti tidak lagi mau berjuang dengan Allah. Tidak mau beribadah lagi. Tidak mau lagi taat kepada Allah. Kenapa? Surat Al-Insyirah tadi, ayat 5 dan ayat 6, akan Anda rasakan jika Anda mengamalkan ayat berikutnya. Ayat 7 dan ayat 8. Ini kuncinya, saudaraku sekalian. Apa ayat 7-nya? Fa'idha, maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah terus untuk urusan yang lain. Apa maknanya? Saya yakin kebanyakan sekali manusia, dunia yang kepikiran. Ayo semangat kerja. Kamu selesai kerjaan ini, tuh kerjaan lagi. Selesai kerjaan ini, tuh kerjaan lagi. Keliru besar kalau Anda pikirannya seperti itu. Fa'idha faragta, apabila engkau telah menyelesaikan suatu urusan, fansab, hendaklah kamu segera urusan yang lain. Anda telah selesai sholat. Ada urusan dzikir, selesaikan dzikir. Doa, selesaikan doa. Setelah semua selesai urusan ibadah, dunia, cari dunia. Lagi sibuk dunia, hayya 'alas shalah, mari salat. Hayya 'alal falah, mari raih kemenangan. Tinggalin dunia. Urusan akhirat, nomor 1. Itu maksud ayat ini, saudara sekalian. Anda pasti diberi kemudahan. Ini manusia pengen dapat kemudahan dari kesulitan. Giliran ibadah malas-malasan. Kapan Allah akan berikan kemudahan? Kalau toh kemudahan diberi di dunia, semu seakan-akan baginya kemudahan yang luar biasa di dunia. Belum tentu di akhirat akan diberi kemudahan. Karena kalau orang menganggap kemudahan itu takarannya adalah dunia, orang kafir dikasih banyak kemudahan. Orang dolim banyak diberikan hiburan. Bahkan di institut berlebih-lebihan di dunia oleh Allah. Itu bukan itu yang dimaksud kesulitan kemudahan itu. Yang kita paling tuju dan paling idam-idamkan adalah kemudahan nanti di yaumil akhir. Maka bagaimana caranya? Fa'idha farauta fansab. Apabila kamu telah menyelesaikan suatu urusan, selesaikan urusan yang lain. Urusan ibadah itu didahulukan. Anda sudah selesai ibadah sholat duhur, silahkan Anda cari dunia. Setelah masuk waktu asar, dipanggil oleh Allah, tinggalkan dunia. Urusan ibadah dahulukan.
Anda selesai, pulang ke rumah capek, lelah, masuk waktu maghrib, lelah capek Anda, jangan Anda nina bobokan, segera tunaikan sholat maghrib. Setelah itu silahkan Anda mau mandi, mau makan malam, silahkan. Begitu Anda ternyata sudah selesai, masuk waktu Isya, tinggalkan seluruh urusan dunia, segera selesaikan sholat Isya. Anda di situ kemudian segera tunaikan yang lain. Mau ngapain? Anda cengkrama dulu dengan keluarga, Anda menyelesaikan urusan-urusan dunia, silahkan. Jangan lupa segera tidur, ada urusan yang lain. Bangun waktu malam. Terus sampai menjelang waktu subuh. Di waktu subuh, kerjakan sebaik-baiknya. Setelah salat subuh, cari dunia lagi. Semangat ibadah itu didahulukan daripada semangat dunia. Kebalik manusia itu. Semangat dunia nomor satu, semangat ibadahnya melempem. Lalu dia pengen ditolong oleh Allah. Pengen setiap kesulitan ada kemudahan. Bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan doanya sementara permintaan Allah belum Anda kabulkan? Bukankah ketika kita diberi kesulitan, kita berdoa, kalau Anda belum menjalankan perintah Allah, coba lihat surat Al-Baqarah 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila ada hambaku yang bertanya kepadamu ya Muhammad tentang aku, jawab inni qarib. Aku itu dekat sekali. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengijabah, aku akan mengabulkan doa-doa dari permohonan seorang hamba apabila dia berdoa kepadaku. Apa syaratnya doa kita diterima oleh Allah, dikabulkan dan diberikan oleh Allah diijabah? Falyastajibuli. Hendaklah mereka yang berdoa itu memenuhi dulu perintahku. Wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku, la'allahum yarsyudun, agar mereka dapat kemenangan, memperoleh kebenaran, memperoleh jalan keluar. Perintah Allah jalankan dulu, baru urusan dunia kamu kejar. Apa yang terjadi? Manusia pengen diberikan oleh Allah kemudahan. Manusia ingin diberi oleh Allah kelonggaran. Satu kesulitan pengen dapat dua kemudahan. Tapi perintah Allah diabaikan. Kapan Allah mengabulkan doa Anda? Kapan Allah berikan kemudahan untuk Anda? Ini saudaraku sekalian, banyak umat Islam hafal ayat, tapi maaf, kadang-kadang nggak paham maknanya. Saya yakin surat Al-Insyirah ini salah satu surat yang pendek, yang mudah dihafal. Hampir rata-rata umat Islam hafal. Wong pendek cuma 8 ayat kok. Alam nashrah laka sadra wa wada'na 'anka wizra wa rafa'na laka dzikra, dan seterusnya. Apakah kemudian hafal maknanya, paham di sini? Paham di hati, diamalkan? Maaf, belum tentu. Banyak umat Islam baca sholat India surat ini luar biasa cepatnya. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak wa inna manusia. Subhanallah, enggak sampai ke sini, boro-boro ke hati. Sehingga enggak pernah jelas maknanya. Inilah kesalahan saudaraku sekalian. Sehingga apa? Seseorang ingin sesuatu diberikan oleh Allah, tetapi sesungguhnya dia sendiri belum memberikan kepada Allah. Kapan hak hamba akan diberikan oleh Allah jika hamba itu tidak memperhatikan hak Allah? Lastu nadhirin li abdi. Sekali-kali aku tidak pernah akan memperhatikan hak hambaku selama hambaku tidak memperhatikan hakku. Maka di dunia ini hak Allah, saudaraku sekalian. Penuhi semua hak Allah. Nanti Anda dikasih hak oleh Allah di akhirat. Kalau belum dapat di dunia, ada di akhirat. Maka apabila dia berdoa dari suatu kesulitan, ingin ada kemudahan, dia yakin terkadang kesulitan itu bisa langsung dikasih oleh Allah kemudahan di dunia. Kalau toh tidak, Allah akan kasih dari sisi yang lain. Kalau toh nggak ada dari sisi yang lain, dia yakin ada akhirat, ada pahala akhirat.
Maka orang beriman yakin dengan ayat ini. Surat 42 ayat 26. Surat 42, surat Asy-Syura ayat 26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yastajibul ladzina amanu wa 'amilus shalihat." Dan Dia Allah akan memperkenankan, mengijabah doanya orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Wa yaziduhum min fadli. Allah memperkenankan doa itu bukan apa yang dia minta langsung dikasih, bukan. Kadang-kadang tidak dikasih dari pengabulan doa, tapi di situ yaziduhum min fadli. Allah akan menambahkan kepada mereka yang berdoa itu pahala dari karunia-Nya. Jadi Bapak Ibu, Anda meminta kepada Allah di dunia, boleh jadi tidak diberi di dunia, tapi nggak usah khawatir, ada pahala di sana. Ada karunia Allah, ada ampunan Allah, ada surganya Allah. Jika Anda belum dapat di dunia, yakinlah ada surga. Kalau ada orang beriman, minta dunia, kok pengennya dunia, apa bedanya dengan orang kafir? Orang kafir itu mintanya hanya dunia. Maka karena dunia yang dikejar, apa kata Allah bagi orang kafir? Wal kafiruna lahum adzabun syadid. Bagi orang kafir, mereka disediakan cuma satu, siksaan yang sangat pedih. Adzabun syadid. Siksa yang sangat pedih. Lalu kenapa orang beriman tadi dikatakan akan diijabah doanya, dikabulkan oleh Allah. Kenapa terkadang nggak dikabulkan di dunia? Kalau karena doa urusan dunia, belum tentu Allah kasih langsung. Mungkin Allah akan kasih dari sisi yang lain. Tapi kalau untuk akhirat, nggak usah khawatir, pasti dapat. Kenapa urusan dunia nggak selalu dapat? Ada jawabannya di ayat yang ke-27. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard. Seandainya ada manusia minta rizki di dunia, lalu langsung Allah kasih kelapangan di dunia. Banyak manusia melampaui batas di muka bumi. Walaki yunazzilu biqadari ma yasha. Maka urusan dunia, rizki dunia, kesehatan, kenikmatan, pokoknya urusan dunia, Allah menurunkan sesuai dengan ukuran yang telah Allah tetapkan kepada kemudahan dunia. Nggak dikasih oleh Allah. Tapi ingat, kalau nggak ada kemudahan dunia, ada dari sisi yang lain. Mungkin Anda minta harta, nggak dikasih harta, tapi dikasih dari ketenangan hati, dikasih ilmu agama, dikasih ketaatan, dikasih keluarga yang tenang, tentram, dikasih kesehatan. Itu kan berapa banyak yang Allah berikan kemudahan. Belum lagi kemudahan surga. Innahu bi'ibadihi khabirum basir. Sesungguhnya Allah itu terhadap hambanya betul-betul maha menyaksikan, maha melihat, tahu bagaimana hambanya. Saudaraku sekalian, banyak orang mengira kalau di dunianya dikasih melimpah ruah, itu nikmat. Sementara ilmu agamanya boleh jadi kosong. Sesungguhnya orang-orang yang diberi kemudahan oleh Allah, itulah orang yang dicintai Allah, orang yang disayang Allah. Apakah Allah kasih dunianya melimpah ruah? Apakah Allah kasih ilmu agama? Coba kita buka hadisnya. Afan, barangkali ada jamaah yang bisa membuka PDF Bulughul Maram. Ya Ustadz, insya Allah. Oh, ada Ibu Afan. Afan Ibu. Betul Afan. Jazakillahi khairan. Coba Ibu buka hadis nomor 1568. Bulughul Maram 1568. Dibacakan atau di-share saja, Ustaz? Silakan dibacakan, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Muawiyah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan memahamkan dia tentang agama.
bukan dikasih harta melimpah ruah, Bapak Ibu. Berhati-hatilah ketika ada orang dikasih harta melimpah ruah. Maka tadi di surat 42 ayat ke-27, kenapa orang-orang beriman kalau berdoa minta kemudahan dunia, kadang-kadang nggak langsung dikasih. Karena Allah tahu siapa yang tepat dikasih, siapa yang tidak. Karena kalau banyak orang dikasih ke lapangan dunia, nanti banyak melampaui batas. Mending dikasih ilmu agama, maka akan taat. Dia sadar dunia itu cuma sementara. Ini dia hadisnya. Hadis sahih riwayat Imam Muttafaqun alaih dari Muawiyah. Nama lengkapnya adalah Muawiyah bin Hakam. May yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah menghendaki seorang hamba diberikan kebaikan, maka Allah akan berikan kepada hamba itu kefakihan dalam agama. Yufaqihu fiddin, faqih dalam agama. Apa maksudnya faqih dalam agama? Dia pandai dalam agama, dia akan taat dalam beribadah, dia akan taat dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Itu yang sesungguhnya lebih baik bagi seorang hamba. Maka saudaraku sekalian, kadang-kadang seorang hamba itu yang diinginkan dunia. Kalau berdoa minta segera. Giliran minta ampunan, giliran minta surga, nggak segera. Doa pun jarang. Itulah sesungguhnya ketika hamba tidak diberi dengan harta kekayaan dunia, tapi dia diberi pemahaman agama, dia diberi kebaikan dalam beragama. Orang itu ringan dalam menjalankan agama. Itu ciri orang sedang diberikan kemudahan. Itulah orang-orang yang dicintai Allah dan diberikan kebaikan oleh Allah. Sadarkah kita, saudaraku sekalian? Kadang-kadang manusia itu dunia yang dipilih. Betul, Allah juga akan memberi dunia gampang bagi Allah. Tapi kadang orang kalau sudah diberi dunia, lupa sama Allah. Lupa sama Allah. Coba lihat ayatnya. Surat 11 ayat 15 dan ayat 16. Surat Hud, surat 11, ayat 15 dan ayat 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Man kana yuridul hayati dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang menghendaki keinginan dunia, kehidupan dunia beserta keindahannya dan perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Kami segerakan baginya kehidupan dunia itu dari apa yang mereka usahakan, bagi siapa yang Allah kehendaki, dan di dunia nggak dirugikan, sukses dunianya, merasa dirinya hebat. Alhamdulillah saya mau dapat kemudahan dari Allah dunia, tapi dia nggak beribadah dengan baik, seakan-akan itulah kemudahan yang diinginkan dunia. Dia nggak berpikir kemudian di akhirat. Apa yang terjadi, saudara sekalian? Di ayat 16-nya. Ini yang mengerikan. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka itulah orang-orang yang tidak akan diberikan sedikit pun pahala di akhirat, kecuali neraka. Semuanya telah Allah berikan dunia. Kemudahan itu seakan-akan dunia. Dia lupa ada kemudahan yang kedua di akhirat. Bahkan dia nggak ingat sama sekali. Bahkan dia nggak peduli. Maka Allah katakan di situ, jika ada orang yang seperti itu, dia hanya dapat di dunia, di akhirat tidak mendapat apa-apa, kecuali neraka. Lalu bagaimana dunia yang pernah diraih? Wahabita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Allah akan hapuskan sia-sia semua yang telah mereka isahkan di dunia. Semua yang telah mereka raih di dunia. Dan mereka akan terhapus segala-galanya. Ke akhirat gak punya apa-apa. Bangkrut. Kenapa? Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Maka ibu, bapak, jamaah sekalian, andai kata kita kemudian berdoa, tolong jangan kalau berdoa itu harus dikabul sekarang, segera, cepat, jangan. Doa seperti itu nggak bakal dikabul.
Maka ada syarat-syarat seorang hamba berdoa, ingin doanya dikabul. Yakini, kalau belum di dunia, ada pengabulan di akhirat. Silakan, Ibu bisa buka, dibantu di PDF Sahih Muslim, hadis 2355. 2355. Ya, baik, Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Syarat doa supaya diperkenankan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah senantiasa memperkenankan doa seorang hamba selama doa itu tidak mengandung dosa atau memutus silaturahmi dan selama tidak meminta cepat-cepat diperkenankan. Lalu beliau ditanya orang, apa maksudnya minta cepat-cepat? Jawab beliau, umpamanya seorang berkata dalam doanya, aku telah mendoa, tetapi aku belum melihat doaku diperkenankan. Lalu dia putus asa dan berhenti mendoa. Subhanallah. Bukankah ada sebagian umat Islam yang seperti itu? Bagaimana Allah akan berikan kemudahan? Dia sendiri yang putus asa. Karena yang diminta doa itu di dunia, pengennya dunia dapat. Seperti itulah manusia. Kalau dia minta dunia, dunianya nggak dikasih, seakan-akan Allah nggak kasih kemudahan. Seakan-akan Allah nggak sayang. Maka bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan doanya? Nabi SAW telah bersabda, La yazalu yustajabu lil abdi ma lam yad'u bi'ithmin aw qati'ar rahim. Allah senantiasa akan mengabulkan doa seorang hamba, diijabah sepanjang doa itu tidak mengandung dosa dan doa itu tidak meminta untuk memutus silaturahim. Apa contohnya doa yang mengandung dosa? Doa memutus silaturahim. Ya Allah, hamba mohon kepadamu, ya Allah, jangan aku dipertemukan sama saudaraku yang itu, ya Allah, aku tuh begitu sebel sama dia. Haram, dosa, nggak bakal dikabul doa itu. Kenapa? Memutus silaturahim. Doa memohon dosa. Ya Allah, aku sedang berbisnis, ya Allah. Kemarin aku minta lobbying kepada dia, ya Allah. Mudahkan urusan saya supaya saya menang tender, ya Allah. Biku puntah pitu hati orang yang sedang membantu saya, ya Allah. Sedang suap menyuap, kok berdoa, minta. Haram, bisa. Atau seseorang yang berdoa, tetapi doanya pengen cepat-cepat. Di sini dikatakan, malam yasta'jil. Sepanjang dia nggak minta cepat-cepat dikabulkan doanya. Qila, maka ditanyakan, ya Rasulullah, mal isti'jal? Apakah yang dimaksud doa minta cepat-cepat dikabulkan? Qala, Rasulullah bersabda, yaqulu, seorang hamba berdoa, qad da'autu faqad da'autu, sesungguhnya aku sudah berdoa, tapi apa yang terjadi? Falam ara yastajibuli, tapi aku belum dikabulkan. Fayastahsiru inda dzalika wa yada'ud du'a. Lalu dia berputus asa karena belum dikabulkan doanya, lalu nggak doa lagi. Percuma saya berdoa, nggak dikabulkan juga tuh. Inilah manusia yang tidak paham. Fa inna ma'al usri yusra. Ingat, satu kesulitan Allah kasih kemudahan. Satu kesulitan di dunia, ada kemudahan dunia dan akhirat. Kalau Anda belum dapat di dunia, pasti Anda dapat kemudahan di akhirat. Dan kemudahan di akhirat itu jauh lebih mudah daripada kemudahan di dunia. Saudaraku sekalian yang semoga dirahmati Allah, jika kita telah memahami bahwasanya Allah telah berjanji fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, dan itu betul-betul kita pahami sepenuh hati kita nggak pernah akan kecewa kepada Allah. Demi Allah kita nggak kecewa. Dikasih nikmat kita nggak sombong, dikasih kesusahan kita nggak akan merasa putus asa. Mau dikasih apapun, Allah memberi apapun karena yakin Allah yang mengatur kita.
Kadang-kadang kita diberikan kesulitan, yakin yang akan memberi kemudahan Allah, yakin. Kitanya saja yang kadang-kadang tidak yakin. Minta, belum dikabulkan, putus asa, ditinggalin. Coba kita buka surat Al-An'am, surat 16. Surat 6, ayat ke-17. Allah berfirman di ayat tersebut. Wa iyam sasqallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Jika Allah hendak menimpakan suatu mabarat, kesulitan, kesusahan, atau apapun bencana kepada seorang hamba, kepada kamu, fala kashifa lahu illahu. Tidak ada yang bisa menghilangkan kemadharatan itu darimu kecuali Allah. Gak ada yang bisa memberikan kesulitan, kemudahan bagi kita kecuali Allah. Fala kashifa lahu illahu. Wa iyam saska bi khairin, dan jika Allah memberikan kepadamu suatu kebaikan, fahuwa ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi saudaraku sekalian, yang memberikan kepada kita suatu kesempitan, Allah. Ketika Allah berikan kepada kamu kesusahan, Allah pula yang akan ngasih kemudahan. Suatu ketika Allah timpakan kuatu kamu bencana, kesulitan, kemudaratan, Allah yang bisa menghilangkan itu. Karena kita tidak hanya ditimpa kesulitan terus. Ternyata Allah juga kasih kemudahan, kenikmatan. Allah kasih kemudahan, kebaikan. Itu pun Allah Maha Kuasa atas kita. Subhanallah. Kenapa? Di ayat yang ke-18 Allah katakan, wa huwal qahiru fawqa ibadih. Dialah Allah yang berkuasa atas hamba-hambanya. Dan dialah Allah, wa huwal hakimul khabir. Allah itu hakim, maha bijaksana. Khabir, maha mengenal, maha menyaksikan, maha mengetahui akan hamba-hambanya. Yakinlah, Allah yang ngasih kesulitan, pasti Allah yang ngasih kemudahan. Ini janji Allah, saudaraku sekalian. Ini janji Allah. Seharusnya Anda lebih takut bukan dunianya, lebih takut akan akhirat. Jika Anda belum dapat di dunia, lalu Anda ngambek. Coba, Ibu maju ke ayat 15-nya. Surat yang sama tadi, maju ke ayat 15-nya. Bagaimana Allah berfirman di ayat 15 itu? Harusnya Bapak Ibu, kita lebih takut siksa akhirat neraka daripada kita nggak dapat dunia. Harusnya itu. Qul inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin adzim. Ini yang harus kita tanamkan. Katakanlah, aku benar-benar takut akan azab Allah pada hari yang sangat besar, yaitu hari nanti setelah kiamat, adanya azab neraka. Itulah azab yang sangat besar. Harusnya kita takut dengan azab itu. Jika apa? In asaitu rabbi, jika aku mendurhakai Allah Rabbku. Jangan sampai Anda pengen dapat kemudahan di dunia, tapi Anda durhaka kepada Allah. Yang ada boleh jadi di dunia Anda nggak dapat, di akhiratnya nol. Maka siapa orang yang paling berbahagia? Di ayat 16. May yusraf anhu yawma idin faqad rahimah. Siapa yang dipalingkan oleh Allah, dijauhkan oleh Allah, nanti di yaumil akhir, dijauhkan dari azab Allah, itulah orang yang disayang Allah. Meskipun di dunianya sengsara luar biasa. Tapi orang di dunianya sukses luar biasa, bukannya dijauhkan dari azab Allah, maka orang itu celaka. Maka orang yang dijauhkan dari neraka, azab Allah, dzalikal fauzul mubin. Itu kemenangan yang nyata. Ayat ini jelas, saudaraku sekalian. Kemudahan itu bukan cuma di dunia. Ada surga, akhirat. Maka wahai Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, jika kita sedang menghadapi kesulitan di dunia, jangan pengen segera. Serahkan sama Allah. Kita nggak bakal mampu membeban diri sendiri. Tapi bebankan semua kepada Allah. Dengan cara apa? Tawakkal 'alallah. Tawakkaltu 'alallah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali atas kekuatan dari Allah. Itu tanamkan pada diri kita. Insya Allah kita akan bahagia. Insya Allah kita akan ringan bagi kita. Karena yang bisa memberikan madarat Allah, yang akan menghilangkan madarat juga Allah. Dan Allah telah berjanji itu.
Lihat lagi surat Yunus, surat 10, ayat 107. Surat 10, surat Yunus, ayat 107. Ayatnya mirip dengan surat 6, ayat yang ke-17 tadi. Hanya sedikit lebih lengkap di ayat ini. Wa iyamsasqallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Sama persis dengan ayat tadi, awal ayat. Hanya beda di ujung ayatnya. Dikatakan di sini. Wa iyyuridka bi khairin fala radda li fadlih. Awal ayatnya sama. Jika Allah menimpakan kepada kamu suatu madarat, suatu kesulitan, suatu kesusahan, suatu bencana, gak ada yang bisa menghilangkan kesulitan itu darimu kecuali Allah. Fa inna ma'al usri yusra. Yakini itu. Wa iyyuridka bi khairin, dan jika Allah menghendaki kamu diberi kebaikan, fala radda li fadlih. Tidak ada yang dapat menolak karunia Allah. Tetap kebaikanmu pun dari Allah. Yusibu bihi mayyasha. Allah menimpakan musibah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Min ibadi, dari hamba-hambanya. Wa huwal ghafurur rahim. Dan Allah itu maha pengampun. Allah itu maha penyayang. Dari ayat ini Bapak Ibu yakini dulu. Gak mungkin Allah menimpakan kepada kita sesuatu kecuali itu sudah Allah tetapkan. Dan gak mungkin Allah timpakan suatu keburukan kepada kita kecuali pasti Allah akan adakan jalan keluar. Allah akan berikan kemudahan jika kita benar-benar yakin iman dan takwa terpatri di dalam diri. Yakinlah Allah yang akan berikan. Maka kita harus bersabar. Jangan setiap kesulitan pengen segera mudah sekarang. Jangan. Kadang Allah nggak kasih kemudahan di dunia, tapi nanti ada di akhirat. Yakinlah itu. Coba lihat surat 9 ayat 51. Surat 9, surat At-Taubah ayat 51. Bagaimana Allah berfirman? Qul, katakanlah. La yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan ada sesuatu musibah menimpa kami. Tidak ada sesuatu keburukan menimpa kami. Kecuali semua telah Allah tetapkan bagi kami. Ayo, siapa yang bisa menghindar? Kalau Allah sudah tetapkan. Gak ada saudaraku sekalian. Gak ada yang bisa menghindar. Allah. Maka saat kita kena musibah seberat apapun, langsung kita minta sama Allah. Minta kemudahan. Tapi jangan minta segera. Minta saja kemudahan. Mau segera mau tidak urusan Allah. Kenapa? Huwa maulana. Dialah Allah pelindung kami. Oh, jika Anda sulit, tapi yakin dilindungi Allah, jadi ringan. Beban itu jadi ringan. Huwa maulana, karena Allah pelindung kami. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Maka hendaklah setiap orang beriman tawakal Allah, pikulkan semuanya kepada Allah. Beban kita itu sesungguhnya Allah yang akan menanggung. Kalau kita dibebankan kepada diri kita, berat. Subhanallah. Berat. Coba contoh, ada seorang wanita punya masalah dengan orang-orang lain yang menyakitinya. Punya masalah keuangan dengan orang lain. Suaminya mengatakan, istriku, serahkan urusan kepadaku. Bebanmu itu tanggung jawabku. Jadi ringan apa enggak? Ringan. Padahal cuma manusia dengan manusia. Bagaimana kalau serahkan kita semuanya kepada Allah? Ringan, saudaraku sekalian. Itulah Rasul. Kenapa kalau Rasulullah dikasih beban seberat itu tetap ringan? Karena Rasul yakin dia serahkan semuanya kepada Allah. Tawakkal 'alallah. Ini kunci. Kalau kita sudah meyakini itu, yakin. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan pasti Allah akan kemudahan. Kasih kemudahan. Setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan. Tidak mungkin Allah memberikan kesulitan tanpa ada kemudahan. Dan yang harus kita yakini, saudaraku sekalian, kesulitan itu hanya di dunia. Kemudahan itu ada dunia dan akhirat. Andai kata kita belum mendapatkan kemudahan di dunia, yakinlah ada kemudahan di akhirat. Pasti. Karena akhirat itu kemudahan yang luar biasa. Akhirat kemudahan yang jauh lebih baik daripada kemudahan dunia.
Kalau kita meyakini itu. Maka di ujung daripada surat Al-Insyirah, setelah ayat 7 diperintahkan, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ. Apa ayat 8-nya? Wa ila rabbika farghab. Kepada Rabbmu, farghab, kamu berharap, kamu tawakal, kamu bersandar, kamu berpasrah kepada Allah. Apapun yang terjadi, larinya kita kepada Allah, jangan kepada yang lain. Ada umat Islam punya kesulitan, larinya ke dukun, larinya ke ajengan, larinya kepada macam-macam, maka nggak beres akhirnya. Nah, ibu bapak jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah, karena waktu juga harus ada sesi tanya jawab 1 jam untuk kita kajian, sisanya setengah jam, insya Allah sampai 9:30 akan ada tanya jawab tentang kita harus yakin bahwa setiap kesulitan ada kemudahan, kita harus tawakal kuncinya. Insya Allah, bahasan setiap kesulitan ada kemudahan. Kita lanjutkan sesi berikutnya di bulan depan. Kita khusus membahas tentang tawakal. Kalau Anda punya tawakal yang luar biasa, tawakal, yakin, pasti, apapun kesulitan Anda, pasti ada jalan keluar. Allah janji. Pelajari di pertemuan berikutnya dari tema lanjutan kita pada malam hari ini, yakni surat At-Talaq, surat 65 di ujung ayat kedua dan di awal ayat yang ketiga. فَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. Allah janji di situ. Coba lihat di ujung ayat ketiga. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Ini janji Allah, saudara sekalian. Apa enggak yakin? Siapa yang betul-betul bertakwa kepada Allah, Allah kasih jalan keluar baginya. Pasti ada jalan keluar. Siapa yang akan benar-benar yakin ada jalan keluar, Allah kasih rizki. Kadang rizki itu dari jalan yang kamu tidak pernah duga sebelumnya. Yang penting, tawakal Allah, nanti semua kebutuhan kamu akan dicukupi. Ini jaminan Allah. Maka orang-orang yang yakin dengan ayat ini, subhanallah, yakin. Kenapa? Innallaha balighu amri. Semua urusan itu kembali kepada Allah. Semuanya. Qad ja'ala, sungguh Allah telah menjadikan, Allahi Allah, likulli syai'in, atas segala sesuatu, qadra. Ada ketentuannya. Ada ketentuannya. Ada orang yang kemudahannya langsung dikasih dunia. Akhiratnya juga dapat. Ada. Ada orang yang dapatnya di dunia kesulitan lebih banyak. Tapi nanti kemudahan akan diberikan di akhirat. Ada. Ada orang yang dikasih dunia juga, dikasih akhirat juga. Ada. Ada pula yang hanya dikasih dunia saja, nggak dapat apa-apa di akhirat. Juga ada. Silahkan kita merenung dari kajian kita pada malam hari ini. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Tapi Anda tidak akan mendapatkan ini jika Anda belum mengamalkan ayat 7 dan ayat 8. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Nah, tentang kepada Rabbmu kamu terus bersandar dan terus berharap, tawakal Allah. Ini lanjutan dari bahasan kita. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan ada kemudahan. Sesi kedua, insya Allah bulan depan kita akan lanjutkan kembali. Wallahu a'lam. Demikian saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, kajian kita pada malam hari ini. Saya cukupkan. Mari kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Saya kembalikan kepada akhi moderator. Silakan akhi. Jazakallahu khair Ustadz atas nasihat-nasihatnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Baik, saya akan membacakan pertanyaan di kolom chat. Ini Masya Allah banyak sekali ya. Saya bacakan dari yang paling awal. Sebentar Ustadz. Sampai 9:30 ya Ustadz ya? Insya Allah sampai jam 9:30 waktu saya. Qadarullah besok saya harus ada jadwal lagi pagi-pagi. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan dari Ibu
Ulan Sani, Assalamualaikum. Afwan, Ustadz izin bertanya berkaitan dengan masalah yang kita hadapi. Sebetulnya sejauh mana kita bisa bersikap optimis dan mengusahakan takdir kita? Kapan kita harus mengikhlaskan apa yang menjadi keinginan kita, atau haruskah kita tetap bersikeras saat berdoa? Lalu, bolehkah saat kita merasa gelisah berzikir seperti la tahzan innallaha ma'ana, hasbunallah wa ni'mal wakil? Betapa banyak zikir-zikir yang kita bisa ucapkan. La tahzan innallaha ma'ana. Itu adalah ucapan Rasul ketika berada di gua di saat dikejar orang-orang kafir. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu ucapan doa Rasulullah, doa Nabiullah Ibrahim ketika dapat ujian yang berat. Di ujung akhir daripada surat At-Taubah ayat 128, 129, seperti itu doa Rasul. Ketika umat yang nggak menerima dakwah, maka cukup hasbiyallah. Cukuplah Allah bagiku. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Sebaik-baik penolong, sebaik-baik pelindung. Kapan itu kita ucapkan? Saat kapanpun saat kita mendapatkan musibah, kesulitan, keburukan. Yang penting sabar. Apakah terus kita berusaha berdoa ingin dapat? Boleh. Tapi ingat, jangan putus asa ketika Anda belum diberi. Ingat tadi, Al-Baqarah di Sahih Muslim, hadis nomor 2355. Doa Anda nggak akan dikabul jika Anda berdoa ingin cepat-cepat dikabulkan. Apa tadi ditanya oleh Rasul? Ditanya oleh sahabat. Apa yang dimaksud ya stajillahum? Segera ingin dikabulkan doanya bagi mereka? Orang berdoa, tapi Allah belum kabulkan, lalu berhenti doa. Lalu dia putus asa. Ini yang seperti ini tidak boleh demikian. Maka tetap sabar, dalam keadaan apapun. Dan Rasul mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di nomor hadis 873 yang singkat, yang agak panjangnya di nomor 874. Itu Rasul mengatakan apa? As-sabru inda sadmatil ula. Sabar itu terletak pada pukulan pertama. Orang-orang yang begitu kena musibah, sabar langsung, sadar semuanya dari Allah, nanti pertolongan dari Allah, maka dia akan diberikan oleh Allah kekuatan, insya Allah. Tapi memang tiap kita kan punya kesabaran berbeda-beda. Ada yang kemudian sabarnya pukulan ketiga, keempat baru sabar. Ada yang nunggu beberapa hari kemudian baru bisa sabar. Itulah kekuatan kita. Yang penting kita masih punya kesabaran. Yakinlah kesulitan yang kita rasakan hanya di dunia. Nanti di akhirat nggak ada lagi kesulitan. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan selanjutnya. Amalan apa yang baiknya dilakukan saat sedang kesusahan, Ustaz? Di saat kita susah, amal yang paling baik mendekatkan diri kepada Allah, berdoa kepada Allah, lebih Allah dengan penuh rasa takut, dengan kerendahan hati. Itulah yang terbaik di saat kita ditimpa musibah. Karena itulah yang Allah perintahkan. Coba kita buka surat 6 ayat 42. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Walaqad arsalna ila ummatin min qablik. Sungguh wahai Muhammad, kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat sebelum kamu. Dakwah kepada mereka ditolak. Fa'akhadnahum bil ba'sa wad-dharra. Maka kami timpakan kepada mereka kesulitan, kesusahan, kemelaratan, kesengsaraan. La'allahum yatadarra'un. Supaya mereka memohon kepada Allah dengan merendahkan hati. Itu yang paling pertama. Saat kita lagi ditimpa musibah yang berat, paling pertama awali adalah berdoa meminta kepada Allah, rendahkan diri kita. Rendahkan diri kita. Hinakan diri kita di hadapan Allah. Jangan sombong. Minta. Kalau perlu dengan menangis kita minta sama Allah. Ini yang harusnya. Kebalikan kita, makin congkak kita, makin jauh dari Allah, makin lalai dari Allah. Pertama ini. Kemudian apa? Sandarkan segalanya kepada Allah. La khawla wa la quwwata illa billah. Aku nggak bisa, beban ini aku penggul sendiri. Nggak ada kekuatan dan daya kekuatan kecuali dari Allah. Minta pertolongan kepada Allah. Di antaranya minta kekuatan. Kemudian tingkatkan amal ibadah kita dan jangan lupa terus berjuang. Terus berjuang, terus bekerja, terus mencari nafkah, terus berusaha semaksimal mungkin. Apapun yang terjadi kemudian, tawakal
'alallah. Itulah kunciannya. Wallahu a'lam. Demikian. Baik, pertanyaan selanjutnya, Afwan Ustadz, orang tua saya malas sekali beribadah. Bahkan cucunya sudah sering mengingatkan, tetap saja malas. Menurut adik saya, itu adalah gangguan jin. Dari mana kami tahu itu gangguan jin atau memang karena keengganan pribadinya? Jazakallah khair. Betul, itu gangguan jin. Tapi kenapa sampai diganggu jin? Karena dianya malas diingat Allah. Nggak ingat Allah, saya yakin nggak pernah baca Quran. Akhirnya nggak mau ibadah. Setiap orang yang lari dari Al-Quran, dari peringatan Allah, dari aturan Allah, gampang sekali terkena gangguan jin. Maka jin di situ bukan mengganggu untuk mereka mengikut dan seterusnya. Mengganggu untuk jangan pernah ibadah kepada Allah. Sukses gangguan jin. Sepanjang orang itu nggak pernah ingat dirinya, nggak ingat Allah, maka jin terus menjadi. Bukan cuma mengganggu, jin jadi teman karibnya. Coba lihat suratnya. Surat Az-Zukhruf, surat 43. Ayat 36 dan ayat 37. Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Allah, maksudnya berpaling dari peringatan Allah, dari Al-Quran, dari perintah, kami jadikan baginya setan-setan. Bukan cuma diganggu, setan itu jadi teman akrabnya. Bagaimana cara mengganggunya setan yang seperti itu? Wa innahum la yasuddunahum 'anis sabil. Setan-setan yang mengganggunya itu adalah mengganggu dengan cara la yasuddunahum 'anis sabil, menghalangi dia dari jalan lurus. Mau sholat dihalangi, mau ibadah dihalangi, mau ngaji dihalangi. Betul, setan yang menghalangi. Itu gangguan jin. Tapi sayangnya orang itu nggak bakal sadar kalau itu salah. Wa yasabuna annahu muhtadun. Mereka tetap merasa dirinya dapat petunjuk. Ah, nggak apa-apa biar Bapak nggak sholat. Yang penting kan, pasti ngomongnya begitu. Sepanjang dia tidak pernah ingat Allah, maka Allah jadikan setan bukan cuma mengganggu, jadi teman karibnya. Korinnya adalah setan, jin laknatullah yang durhaka kepada Allah. Demikian, akhi. Maka bagaimana caranya? Bukan diruyah ke sana kemari, tidak. Sadarkan orang tua itu dengan ilmu agama, ajak ngaji, dengarkan ini, kasih nasihat yang baik. Udah Ustaz, tapi cucunya ngasih nasihat nggak pernah mempan. Semuanya sudah menjadi ketetapan Allah. Jika memang si orang tua nggak mau ibadah, ya kesalahan itu beban orang tua itu sendiri. Tapi tentu kita sebagai anak ingin orang tua kita sadar. Doakan, doakan, doakan. Wallahu a'lam. Demikian. Baik Ustadz, selanjutnya izin bertanya Ustadz untuk surat ke-65 akhir ayat 2 dan awal ayat 3 dinamakan ayat 1000 dinar. Apa maksudnya? Mohon pencerahan Ustadz. Nggak pernah ada Rasul menamakan itu. Nggak pernah ada. Cuman ada ulama sekarang aja yang mengatakan 1000 dinar. Amalkan ayat ini, baca. Ini kamu akan cepat kaya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apakah jalan keluar itu hanya dari kekayaan? Apakah rizki dari yang diduga tidak diduga-duga itu berubah duit? Allahu Akbar. Ya akhi, ya ukhti, Bapak Ibu. Rizki terbaik yang Allah berikan kepada kita bukan di dunia. Tolong itu catat. Kapan rizki yang terbaik Allah berikan kepada kita? Kalau kita sudah mati. Saya nggak tahu kok ada orang yang menamakan ini 1000 dinar. Nggak tahu dari mana. Secara makna saja sudah nggak cocok. Tapi itulah orang yang cinta dunia. Seakan-akan dengan membaca ayat ini diamalkan. Habis subuh baca sekian puluh kali. Habis maghrib baca sekian puluh kali. Ayat ini 1000 dinar. Kalau kamu baca ayat ini nanti dimudahkan. Rizkinya jadi lapang. 1000 dinar Anda raih. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini cara memahami yang salah kaprah. Keliru total. Boleh jadi dia menginginkan itu dikasih oleh Allah dunia. Tapi dia tidak sadar itu sesungguhnya ada tipuan dari Allah. Kenikmatan dari Allah yang hanya dunia. Sebab ayat ini sesungguhnya berkaitan dengan perceraian. Tetap takwa Allah. Allah kasih jalan keluar. Bukan harus dengan harta. Bukan. Rizki itu jangan kepikir hanya harta ya akhi.
Ya ukhti, ya ummu, ya abi. Coba buka surat Al-Hajj, surat 22, ayat yang ke-58. Kapan Allah memberikan rizki yang terbaik? Apakah saat kita masih di dunia? Apa kalau kita sudah mati? Coba perhatikan ayat ini. Allah mengatakan, "Wa may yuhajir fi sabilillah." Siapa yang betul-betul berhijrah di jalan Allah, artinya betul-betul walladzina hajaru fi sabilillah, dia betul-betul niatnya tuh semata-mata karena Allah, semuanya dilakukan di jalan Allah. Summa kutilu aw matu, kemudian dia terbunuh atau dia mati, la yarzuqannahumullahu rizqan hasana. Setelah mati itulah Allah benar-benar memberikan kepada mereka rizki yang terbaik. Udah mati baru dapat rizki yang terbaik. Ada orang mengamalkan ayat 1000 dinar karena tujuannya dunia. Fa innallaha lahu khairur raziqin. Ingat, pemberi rizki terbaik itu adalah Allah. Bukan mengamalkan ayat ini kemudian jadi kaya raya. Itu keliru. Demi Allah, nggak pernah ada para ulama yang menamakan itu ayat 1000 dinar. Saya nggak tahu orang zaman sekarang. Karena terlalu cinta dengan dunia. Jadi ketika baca Quran, baca doa, pengennya tujuannya ya dunia. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, kalau kita diuji dengan beberapa penyakit, kita berusaha berdoa dan bersabar. Apakah ujian di dunia itu termasuk azab juga di dunia? Syukran Ustadz. Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, Allah tidak pernah menurunkan azab di dunia. Enggak pernah. Meskipun ada orang kafir menentang Allah, ya Allah turunkan azab di dunia. Enggak bakal. Azab enggak pernah Allah turunkan dunia. Azab itu hanya Allah turunkan di neraka. Nanti di yaumil akhir. Di dunia itu hanya musibah. Di dunia itu hanya cobaan. Di dunia itu hanya ujian. Enggak ada azab. Azab itu hanya neraka. Maka orang-orang yang menginginkan azab di dunia pun nggak bakal diazab. Nggak bakalan. Allah sudah katakan itu. Di surat Al-Hajj, surat 22, ayat 47. Ketika orang-orang kafir didakwahi oleh Rasul supaya kembali kepada iman, kembali kepada tauhid, kembali kepada akidah, tapi menolak, bahkan nentang. Ya Rasul, kalau memang ada azab neraka, ayo timpakan sekarang. Wa yasta'jilunaka bil azab. Mereka meminta kepadamu ya Muhammad agar azab itu disegerakan di dunia. Apa kata Allah? Wala yukhlifallahu wa'dah. Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Azab itu bukan di dunia, azab itu nanti di neraka. Maka di dunia nggak pernah ada azab. Kalau toh azab di dunia sesungguhnya siksaan kecil dibandingkan neraka. Maka ada kata-kata azab 32 ayat yang ke-21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walanudhiqannahum minal azabil adna." Ada kata-kata azabil adna. Azab sekarang, azab yang dekat, yakni siksaan yang dekat di dunia. Allah gunakan azab karena memang terkadang berat sekali. Tapi kalau bedanya, apa sih bedanya azab dengan siksaan? Siksaan di dunia itu berhenti. Kalau sudah mati berhenti. Kalau azab di neraka, nggak pernah ada kematian. Dibentuk lagi, disiksa lagi, dibentuk lagi, disiksa lagi. Itulah yang dimaksud azab. Kalau siksaan itu ada akhirnya, mati. Maka Allah katakan, di dunia akan ada siksaan yang dekat di sini. Meskipun berat, betul. Dunal azabil akbar. Nah, azab yang sebenarnya adalah azab yang besar di akhirat, neraka. Supaya apa Allah siksa kita di dunia itu? Dengan azab yang dekat, yang kecil. Sebelum datangnya azab yang sesungguhnya di neraka. La'allahum yarji'un. Biar mereka sadar, salah, ngaku salah, buruan kembali kepada Allah, bertobat, perbaiki diri, Anda akan diberikan kebaikan. Tapi Anda nggak sadar, maka di dunia Anda dapat azab yang kecil, di akhirat na'udzubillah, azabnya lebih mengerikan. Demikian yang dimaksud
adab tadi. Jadi sekali lagi di dunia nggak pernah ada adab. Adanya cobaan, adanya ujian, adanya musibah. Orang Indonesia mengatakan bencana. Bencana itu sifatnya tidak global. Global Ustadz, kemarin tsunami di Aceh ratusan ribu. Cuma di Aceh. Di Jogja, cuma di Jogja. Gunung Semeru, sekitar Semeru. Kalau yang namanya adab, merata di mana-mana. Nggak ada lagi. Maka ada permulaan di dunia adalah kiamat. Itu merata semuanya. Tapi kemudian adab sesungguhnya neraka. Yang tidak pernah lagi ada kematian. Itu maksudnya adab. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya Ustadz, apakah benar berbagai kesulitan di dunia ini dapat menjadi penggugur dosa-dosa kita apabila kita sabar menghadapinya? Jika benar, lalu bagaimana cara agar kita bisa senantiasa sabar menghadapi kesulitan tersebut? Betul sekali. Betul sekali. Bahwasanya setiap kesulitan yang Allah timpakan kepada kita di dunia, setiap kesusahan yang Allah bebankan kepada kita di dunia, itu adalah sesuatu yang bisa menggugurkan dosa-dosa. Bisa dilihat kepada ibu yang pegang PDF Muslim, bisa dilihat di hadis nomor 2203 sampai 2207. Di situ cerita dari Rasulullah bahwasanya apabila ada seorang muslim diuji dengan kesulitan, kesusahan, sakit, meskipun yang paling kecil tertusuk duri, semua sakit itu jika dia sabar menggugurkan dosa-dosa. Menggugurkan. Ini janji. Ya Allah, ini luar biasa. Jadi semua, coba Ibu, yang agak pendek, lihat saja 2205. 2205. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ma min muslim, tidaklah seorang muslim yusibu bihi, ditimpakan oleh Allah kepadanya suatu musibah. Apa musibah yang Allah timpakan kepada mereka? Wala nasobin wala saqamin wala hazanin. Baik itu suatu musibah, penyakit, kesusahan, kegundahan, kesulitan, sampai rasa sulit di dalam hati sekalipun, kalau itu dia ikhlas, illa yukaffiru bihi min sayyiatihi. Dengan musibah itu, sakit, gundah, gelisah, meskipun paling kecil sekalipun, Allah gugurkan dosa-dosanya. Subhanallah. Betul sekali, digugurkan dosa-dosa. Ingat tadi, kalau kita sabar. Wallahu a'lam. Demikian. Baik, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana jika seorang muslim atau muslimah yang mengucapkan selamat tahun baru dengan doa semoga mendapatkan berkah dan kesehatan di tahun baru, apakah itu termasuk bid'ah? Mohon penjelasannya Ustadz. Memang ada kewajiban seorang muslim mengucapkan selamat tahun baru. Umat Islam bukan ada tahun baru Hijri. Nggak pernah Rasul dan para nabi sebelumnya menggunakan tahun baru dari Masehi. Nggak pernah ada sebelum. Masehi itu dibuat oleh kaumnya Nabi Isa yang membangkang. Setelah Nabi Isa wafat, ditentukanlah dengan Masehi. Sementara Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dan Allah tidak pernah Allah perintahkan kita berhitung penanggalan untuk ibadah dari Masehi. Nggak pernah ada. Coba cari penanggalan Masehi yang dipakai untuk ibadah. Nggak bakal ketemu ya akhi. Beneran, demi Allah nggak ketemu. Lalu dengan apa ibadah itu? Penanggalan Hijriah. Karena itulah yang ditetapkan Allah. Silakan buka surat 9 ayat 36. Apa sih yang Allah ciptakan itu? Tapi kan sekarang Masehi 2221. Sebentar lagi 2222. Sedangkan Hijriah baru 1444. Apakah kemudian dengan ini seakan-akan Masehi lebih tua? Tidak. Coba lihat. Surat 9 ayat 36. Apa kata Allah? Allah itu yang menciptakan bulan-bulan sejak Allah ciptakan langit dan bumi. Inna iddata syuhur indallah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Dan
Bulan itu sudah Allah tetapkan di kitabullah. Pada hari Allah ciptakan langit dan bumi. Kapan Bapak Ibu tahu? Langit. Allah sudah tetapkan bulan-bulan Hijriah. Yang di dalam 12 bulan itu ada 4 bulan yang haram. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Jadi saudaraku sekalian, bulan kita itu, penanggalan kita itu bukan Masehi, Hijriah. Tapi untuk urusan dunia Anda pakai Masehi silahkan. Tapi untuk urusan ibadah, nggak ada ibadah penanggalannya Masehi. Demi Allah, nggak ada. Anda Ramadan, ibadah sepanjang Ramadan. Ramadan, Hijriah. Ada sholat Id, 1 Syawal, Hijriah. Anda berhaji, mulai 8 Zulhijjah sampai kemarin tanggal 13 Zulhijjah. Zulhijjah itu semuanya adalah Hijriah. Anda saum tengah bulan, 13, 14, 15. Hijriah, bukan Masehi. Semuanya nggak ada. Hari Arafah, hari Asyura, semua itu penanggalan Hijriah. Jadi untuk apa seorang muslim mengucapkan selamat ulang tahun, lalu berdoa minta berkah? Memang berdoa minta berkah harus dengan ulang tahun. Yang jelas selamat ulang tahun bukan ucapan seorang muslim, itu ucapannya orang kafir. Ingat pesan Rasul di hadis Bulughul Maram nomor hadis 1617, itu disebutkan dari Abdullah bin Umar. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang bertasabuh, yakni berbuat suatu perbuatan menyerupai suatu kaum, sesungguhnya mereka bagian dari kaum itu. Apa kita mau dikatakan bagian dari orang-orang yang kufar? Na'udzubillah. Apakah itu jadi bid'ah? Jumhur ulama telah mengatakan itu salah satu perbuatan bid'ah. Tetapi ada yang mengatakan, nggak apa-apa, hasanah, kan cuma mengucapkan. Silahkan, setiap ucapan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun. Surat Qaf, surat 50, ayat yang ke-18. Wallahu a'lam. Akhi, satu pertanyaan lagi, Akhi. Sudah jam 9:30. Baik, Ustadz. Pertanyaan terakhir. Ustadz, ada orang yang jarang ibadah, tapi rezekinya lancar, terlihat selalu bahagia. Dan ada yang sudah rajin ibadah dengan sholat wajib sunnahnya, hidupnya terlihat susah. Ini apakah sudah takdirnya? Inilah manusia. Kalau melihatnya dunia, ya pasti. Ingat bahasan kita. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dunia itu bukan nikmat semuanya. Itu bukan cerminan. Sudah saya sampaikan tadi di kitab Bulughul Maram, yakni hadis nomor 1568. Jika Allah menghendaki suatu kebaikan kepada hamba, bukan dikasih harta. Subhanallah. Akhi, hartanya Fir'aun banyak atau melimpah ruah? Hartanya Qarun seberapa banyak? Setiap orang nemu harta pasti dikatakan ini hartanya si Qarun. Hartanya Haman berapa banyak? Hartanya orang-orang kafir meninggal triliunan dolar di bawah mati enggak? Kenapa ada orang enggak ibadah kok rizkinya banyak? Ya terserah Allah. Kenapa Allah? Lapang rizki itu enggak ada kaitannya dengan kafir, dengan muslim, enggak ada. Itu urusan Allah. Anda saja yang melihat. Kenapa ya orang kafir sukses-sukses? Itu banyak di Afrika orang kafir melarat, miskin semuanya. Kafir loh di sana itu. Anda lihat orang Islam yang kaya-kaya juga ada. Allah tidak melihat kekayaannya, Allah tidak melihat kemiskinannya, Allah tidak melihat kehebatan Anda, tetapi yang dilihat Allah adalah amal ibadah Anda dan keikhlasan hati. Silahkan buka Sahih Muslim 2194 dari Abu Hurairah. Di hadis ini Rasul mengatakan, Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Innallaha la yanzuru ila amwalikum. Allah nggak lihat rupamu, Allah nggak lihat tubuhmu, Allah nggak lihat fisikmu, keren, cantik, cakep, nggak dilihat. Allah juga nggak lihat hartamu, kekayaanmu, nggak dilihat. Afan 2194, bukan 2200, 2194. Allah nggak lihat itu semua. Walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah hanya melihat amalmu. Allah hanya melihat hatimu. Tolong catat ini. Niat
ikhlas dalam beramal ibadah, itu yang dilihat Allah. Meskipun tadi dikatakan rajin ibadah kok hidupnya susah amat ya, hidupnya miskin amat, nggak ada masalah, yang penting dia tetap taat, karena sukses bukan di dunia, sukses itu nanti di yaumil akhir. Itulah sukses sesungguhnya. Maka saudaraku sekalian, jangan terkecoh ketika ada orang nggak ibadah kok amal hartanya melimpah ruah. Nggak usah khawatir. Jangan terkecoh ketika ada orang taat ibadah kok hidupnya susah. Nggak usah khawatir. Susah gembira itu bukan cerminan dunia. Susah atau bahagia itu nanti puncaknya di yaumil akhir. Orang yang sukses adalah orang yang masuk surga. Orang yang gagal adalah orang yang nggak bisa masuk surga. Sehebat apapun mereka di dunia. Demikian harusnya kita memandang. Wallahu a'lam. Demikian Bapak Ibu jemaah sekalian, akhi yang semoga dirahmati Allah, kita semua yang mengikuti kajian kita di malam ini. Alhamdulillah, sesi pertama, setiap kesulitan ada kemudahan sudah kita selesaikan. Kita masih melanjutkan sesi ini, bab ini insya Allah di pertemuan yang akan datang. Demikian dari kami, semoga membawa manfaat dan hikmah. Yang benar dari Allah yang disampaikan melalui Rasul-Nya, yang salah saya yang menyampaikan yang penuh kekurangan dan kehilapan. Semoga Allah memaafkan dan mengampuni kesalahan dan dosa-dosa kita. Mari Bapak Ibu jamaah sekalian, kita sama-sama tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Syukran Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Pak Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz, terima kasih seluruh panitia, seluruh pengurus. Pak Ustaz, terima kasih kepada penyelenggara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pakai payung. Terima kasih Pak Ustaz dan Indonesia semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.